Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ida Kamalasari ya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin itu memiliki program MBKM. Salah satu program MBKM itu adalah pertukaran mahasiswa. Dan di samping saya itu adalah mahasiswa yang bernama Pranola ya. Dari Universitas Brawijaya. Itu mengambil mata kuliah saya itu metodologi penelitian bahasa dan sastra Indonesia di STKIP PGRI Banjarmasin. Nah kebetulan saya berada di Malang, jadi bisa bertemu mahasiswa saya ya. Baik, hari ini kita membuat konten tentang mitos ya. Jadi mitos itu bisa juga disebut dengan mite ya. Itu mite itu adalah folklore atau sastra lisan yang berupa kisah-kisah berlatar masa lampau. Mengandung penasaran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Nah, di sini ya saya memberikan contoh mitos itu ya. Jangan duduk di muhara lawang ngalih jodoh. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan, karena Pranola ini orang Malang atau orang Lumajang ya, jadi dia tidak pandai berbahasa Banjar. Kebetulan saya mencontohkan bahasa Banjar karena mitos ini identik dengan teknik masing-masing daerah ya. Betul, Ibu. Jadi mitos di Banjarmasin tidak sama dengan mitos di Malang ya. Kalau di Banjarmasin, jangan duduk di muhara lawang ngalih jodoh. Kalau bahasa Indonesianya, jangan duduk di depan pintu susah jodoh. Kalau bahasa Malangnya apa? Nah, di Malang sendiri ada ya Bu, mitos yang sama seperti itu. Namun di sini kita menyebutnya jangan duduk di depan pintu nanti menghalikan rezeki. Jadi bukan jodoh ya Bu. Yang menghambatnya itu rezeki seperti itu. Dan itu dipercaya ya? Iya, dipercaya Ibu. Karena dipercaya sehingga orang tidak mau melakukannya. Iya. Karena kan orang Banjar otomatis kan tidak mau lambat jodoh. Iya. Orang Jawa juga tidak mau lambat rezeki ya. Sebenarnya kepercayaan itu tidak didukung oleh fakta ilmiah ya. Kemudian jadi dipengaruhi oleh banyak sumber non ilmiah. Nah, juga terhadap kepercayaan makhluk gaib, fenomena alam, tradisi masa lalu. Ini ada nih misalnya kami nih orang Banjar, kemudian pergi jalan-jalan ke hutan belantara, itu kan kerap angker nih. Nih, jadi katanya itu harus makan bata tawaran. Kalau bahasa Indonesianya itu makan ditawarkan kepada makhluk gaib. Itu ada nggak di Malang seperti itu? Oh, tidak ada Ibu. Namun ketika kita mengadakan seperti pesta yang besar, kami selalu menyediakan itu berupa sesaji. Sesajen. Iya, sesajen untuk makanan mereka yang tidak terlihat kita ya, namun ada. Jadi kalau untuk yang kita ke hutan itu kami tidak ada memberi seperti itu. Mungkin hanya di Kalimantan kalau untuk itu ya. Kalau yang kemaripan sesajen itu seperti orang pengantinan di Kalimantan Selatan, itu pakaiannya kuning. Itu biasanya ada yang percaya menyediakan sesajen tadi. Tapi biasanya harus ada ketan, ada telur, ada kopi pahit, kopi manis. Itu tujuannya supaya apa? Menghormati apa Bu Happy? Yang sesajen begitu. Leluhurnya. Karena kalau tidak itu bisa kesurupan. Oh, kesurupan. Iya, kesurupan. Kalau punya Pranola itu kan ketika ada pesta besar, itu disajikan. Kalau tidak disajikan itu bisa terjadi apa itu? Nah, biasanya dampaknya itu ke hujan Bu. Jadi kalau di Jawa ini ketika ada pesta pernikahan, mereka pasti mengadakan besar-besaran dan kita saling memberi, seperti membeli gula. Nah, dengan memberi itu kan harus didukung dengan cuaca juga ya Bu. Cuacanya harus yang sejuk, teduh, dan yang pastinya tidak hujan. Oleh karena itu jadi dibuatlah sesajen itu untuk menghalangi hujan. Kalau kami menghalangi hujan ada lagi caranya. Jadi misalnya sapu itu ditusuk dengan sapu ijuk, lalu di tengahnya ditusuk dengan lombok besar, cabai besar. Kan merah tuh. Itu katanya cabai besar ini menantang matahari supaya keluar. Jadi menantang matahari supaya keluar sehingga tidak terjadi hujan karena matahari keluar. Nah, jadi itu termasuk mitos sebenarnya. Tapi dipercaya orang dan orang sering melakukannya. Nah, secara ilmiah kan tidak ada hubungannya. Masa lombok bisa menantang matahari. Nah, itu termasuk mitos. Tapi dipercaya dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada lagi kalau bahasa Banjar itu kada boleh keluar maghrib. Kenapa Bu? Nah, kalau bahasa Indonesianya tidak boleh keluar surup jam maghrib. Nanti bisa sakit. Karena memang
kalau di dalam Quran itu Allah menciptakan jin dan manusia. Nah katanya kalau maghrib itu jin sering berkeliaran, jadi bisa mengganggu manusia yang kecil-kecil itu. Nah jadi kalau tidak tahan bisa sakit. Nah seperti itu ya. Ada lagi kalau nasi kada habis, nasi bisa menangis. Ada juga ceritanya ya di Jawa ini. Iya ada, itu dikaitkan dengan Dewi Sri kalau di Jawa Ibu, karena di masyarakat Jawa mempercayai ya bahwa setiap tempat itu memiliki penjaga, seperti laut ada yang menjaganya dengan Nyi Roro Kidul, dan ketika sawah itu dijaganya oleh Dewi Sri. Jadi ketika kita tidak menghabiskan itu Dewi Sri bisa marah. Iya, jadi kalau kami tidak sampai ke sana ya, karena cerita Dewi Sri dan di tempat kami tidak ada. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah habis makan nasi, pasti dibilang nasi kalau habis nanti menangis nasinya. Ada lagi kalau betianan membawa gunting. Nah kalau bahasa Indonesianya orang hamil itu membawa gunting untuk menjaga dari gangguan makhluk halus. Ada nggak seperti itu membawa gunting orang Jawa itu? Belum ada Ibu, namun di Jawa sendiri kalau untuk bayi ataupun orang yang baru melahirkan itu pasti memakai deringu bawang namanya di sini. Ada tumbuhan dipakein dengan peniti, ditaruh di sebelah jaringau bawang. Deringu bawang. Kalau bahasa Banyunya jariangau. Jadi itu sejenis tanaman. Itu katanya ditakutkan oleh kuntilanak. Kan biasanya anak kecil bayi itu atau orang hamil itu kuntilanak mengganggu. Kuntil anak bukan kuntil bapak ya. Kuntil anak ya Bu. Nah jadi itu juga dipercaya sehingga ketika orang hamil itu pas orang bayi membawa gunting. Kalau itu tadi jariangau sama peniti. Jadi deringunya di peniti langsung ditaruh di bagian bajunya karena dia dianggap takut dengan itu ya. Ada lagi dipercaya rumah tusuk sate itu membawa sial. Iya itu aura negatif. Iya betul sama Ibu. Jadi jadi kayaknya mitos ini setiap tempat tuh memiliki cerita yang hampir sama, namun ada kemiripannya. Sama seperti tadi ya, yang kalau tadi susah jodoh, kalau di sini kan susah rezeki. Ya. Jadi kalau yang tadi rumah tusuk sate juga aura negatif sama. Ya sama Ibu. Jadi biasanya dianggap membawa kesialan ya Bu ya kalau rumah tusuk sate. Selain itu banyak pengganggunya juga. Jadi kesialannya itu bisa rezeki tidak lancar. Ya bisa dari anaknya. Pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan perceraian. Betul. Jadi kalau di Banjar itu kalau rumah tusuk sate dijual itu lambat lakunya. Iya lambat lakunya. Tapi kalau ada etnis tertentu yang biasanya diberinya apa suatu benda untuk menghalau efek itu tadi. Nah ada lagi contoh bini hamil, laki jangan menggunting sesuatu nanti bayi cacat. Nah kalau bahasa Indonesia begini, kalau istri hamil, suami itu tidak boleh menggunting sesuatu nanti bayinya cacat. Ada nggak seperti itu? Ada Ibu, namun di sini lebih ke membunuh sesuatu. Jadi meskipun hewan seperti ada tikus di rumah itu ketika ada orang hamil, tikusnya tidak boleh diapakan. Ya udah kita usir saja dengan menggunakan lem tikus terus dibuang, tidak, meskipun sudah kena lem tidak boleh dibunuh. Jadi tidak hampir boleh. Mirip. Iya, hampir mirip. Jadi tidak boleh menggunting sesuatu. Mungkin apalagi membunuh. Iya, betul. Nah, kalau misalnya membunuh bisa anaknya cacat. Iya, betul. Itu sepertinya ada perbandingan ya, perbandingan dengan anak hamil kalau digunting nanti seolah-olah menggunting anaknya jadi bisa cacat, mungkin seperti itu ya. Ada lagi gigi pacu dilempar ke atap supaya gigi tumbuh lagi. Iya, sama ada sama juga. Jadi kalau giginya lepas lalu dilempar ke atas. Ya, kalau yang gigi bawah ditaruh di pohon pisang kalau di saya. Apa itu di pohon pisang? Katanya kan pohon pisang ini dalamnya itu kan putih. Giginya biar nanti tumbuhnya putih seperti dalamnya pohon pisang itu. Oh, begitu. Ada juga ya budayanya ya. Hampir sama tapi ya Bu. Ada kemiripan. Ada lagi tidak boleh membuka payung dalam rumah nanti sial. Iya, sama juga Ibu. Itu tidak boleh. Mungkin kalau dari saya yang dari milenial ini ya Bu ya, payung di dalam rumah ini, rumah kan ukurannya juga kecil, payung juga sudah besar nih, pasti kemudian akan mengganggu ya. Pelindung di atas ya, kemudian ada pelindung lagi. Kayak akan mengganggu pastinya. Akan mengganggu ya. Kemudian kalau ini anak remaja yang milenial,
bulu mata gugur, ada yang rindu. Waduh, siapa yang Enggak, rindu? bulu mata Iya, gugur. aduh, banyak yang rindu nanti ya. 10 bilang 10 yang rindu. Tapi nanti habis belum. Oh, habis ya. Ada yang seperti itu ya? Iya, ada Ibu. Biasanya langsung ditaruh di rambut kalau di kami. Kayak apa? Nggak tahu Bu, jadi dari kami bisa ada apa bulu mata langsung ditaruh di rambut di Berarti gosok-gosok. sama aja Bu Happy ya. Jadi kalau bulu mata jatuh ada yang rindu. Ada yang Nanti rindu. dimasukkan ke Ke rambut. rambut. Oh, berarti Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur sama ada Ya, kemiripan ya. kemiripan. Kemudian ada lagi kalau kita kebelet mau gerak, Ya. itu memegang bata. Waduh, ya sama Bu. Sama ya. Ya, tapi di sini batu yang hitam gitu. Oh, batu yang Ya, hitam. bukan bata merah ya. Kalau di sana juga mungkin berarti ya yang ada biji batu, Biji. yang batu bisa Iya, juga. bisa. Kan kalau bata kan tidak setiap kesempatan Ada. Itu mungkin secara medis bisa dijelaskan ya. Mungkin karena ini ya Bu, dia rasanya tuh digenggam kan ya, mungkin hilang gitu. Menahan sakit Iya. mungkin juga ya. Berarti sama antara Kalimantan Selatan dengan Nah, Jawa Timur, Timur. ada kemiripannya. Ada lagi keguguran cecak, ada yang akan meninggal. Ah ya, sama juga Ibu, ada Sama juga ya? ya. Ya, jadi ketika orang dalam rumah lalu kejatuhan cicak itu diharapkan untuk memotong rambut di saya agar Jadi sialnya terpotong. Ada apa ibaratnya itu apa penangkalnya? Penangkalnya, iya, jadi harus dipotong rambut. Tidak perlu banyak tapi perlu Memenuhi syarat aja ya? Iya. Oh, Jadi berarti ada potong. penangkal. Jadi kalau yang lain-lain itu ada juga penangkalnya ya? Ada beberapa yang dapat ditangkal, ada beberapa yang dapat tidak. ditangkal ya. Jadi kalau misalnya tidak boleh memotong atau tidak boleh membunuh binatang, penangkalnya jangan dilakukan Jangan saja dilakukan ya. Nah, itu termasuk yang kita contohkan tadi Iya. itu adalah mitos. Sebenarnya mitos itu juga termasuk imajinasi dari manusia yang menerangkan gejala alam dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Itu namanya kekuatan gaib. Iya, Masa bisa kekuatan. begitu ya kan. Kemudian sebenarnya mitos ini lahir dari cerita yang kadang-kadang dapat berakar pada fakta sejarah, tetapi lebih sering berhubungan dengan makhluk gaib, dewa atau fenomena alam. Baik ya, tentang mitos ini kita tidak begitu panjang lebar karena waktu kita Terbatas, sempit, ya. dan terbatas, dan kebetulan juga ini menjelang azan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.